Mungkinkah setelah menikah dengan Primus jalannya menjadi semakin tidak mulus? Kita tanyakan langsung kepada Jihan mengenai kondisi karirnya. Jangan sampai ada kata bosan di antara Jihan Fahira dan Primus Yustisio. Karena jika ada, rumah tangga yang belum berusia setahun itu sedikit demi sedikit akan terancam bubar. Kalau diteliti dari masa pacaran, Jihan dan Primus kerap dipasangkan dalam satu sinetron. Sampai menikah pun mereka masih sering bermain dalam satu sinetron. Bahkan saat ini Cece yang artis dengan AA yang guru ngaji seperti bumi dan langit kalau soal gaya hidup. Enggak masalah. Kan ibu juga nanya, gimana Cece kan sebagai public figure, ada hambatan? Enggak mah katanya. Kalau buat Cece ya terusin aja jalan, cuma ada batasnya gitu. Tak seorang manusia pun yang bisa menebak siapa jodoh mereka. Tak terkecuali Ray Sahetapi yang akhirnya jatuh ke pelukan Sri Respatiningsih Kusumastuti. Semakin hari mereka semakin mesra saja. Terlihat dari cara mereka saling memandang dan Iin pun kerap menemani Ray di acara-acara keartisan. Sudah waktunya ya, sudah begitulah. Jadi dia mesti temenin saya dong kemana-mana. Begitu juga dia kalau acaranya di pesta-pesta atau di rapat-rapat saya juga datang gitu kan. Saling mendukung lah. Kehidupan rumah tangga Ray dan Iin tentu akan lebih indah jika Iin semakin mesra dengan anak-anak Ray dari Dewi Yul. Terutama Giska yang sempat menolak keberadaan Iin. Setelah Giska berbaikan dengan ayahnya, bagaimana dengan sikap Giska kepada Iin? Nggak apa-apa, dari dulu juga sebetulnya nggak ada permusuhan. Ya saya harapkan juga akan jadi satu keluarga sampai kapanpun juga. Pemirsa, Huges akhirnya memenuhi nazarnya untuk mengajak ibunya berangkat umroh ke Tanah Suci. Nah, keberangkatan Huges ini apakah mempunyai misi khusus selain menemani ibunya? Dan sementara itu pemirsa, perselisihan antara Jonathan Frizzy, Laura Antoineta dan Dhini Aminarti melawan Eva Bun tampaknya semakin memanas. Karena kemarin Jonathan dan kawan-kawan melaporkan Eva Bun ke Polda Metro Jaya. Hari Selasa kemarin, Benny Simanjuntak selaku Direktur Contoh Manajemen Artis menggiring pasukan artisnya Dhini Aminarti, Jonathan Frizzy, dan Laura Antoinette mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan mereka terkait dengan kasus penggunaan foto-foto Dhini, Jonathan, dan Laura oleh Eva Bun untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemiliknya. Jalan damai sudah ditempuh termasuk dengan mengirim somasi kepada Eva Bun sebanyak 2 kali. Namun jawaban atas somasi tersebut tak memuaskan bagi Jonathan dan kawan-kawan. Ya, ada 3 pasal, 362 dugaan pencurian ancaman hukuman 5 tahun, 378 dugaan penipuan 4 tahun, 372 dugaan penggelapan 4 tahun dengan terlapornya Eva Bun. Dan dalam waktu dekat kita akan minta di BAP dan karena ini ancamannya 5 tahun ke atas, kita akan mohon agar segera ditahan. Sebelum sampai pada laporan ke Polda Metro Jaya lewat kuasa hukumnya, Jonathan Frizzy dan kawan-kawan menggertak Eva Bun dengan tuntutan ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah. Terakhir kita surat kemarin minggu lalu, apabila tidak ada tanggapan positif dalam 2 kali 24 jam ya, sesudah kedua kali surat ya, maka kita akan laporkan polisi. Dan harusnya dia tahu itu bukan gertak sambal biasa gitu loh. Maka kita menuntut ganti rugi juga 5 miliar. Bagi Dhini, Jonathan dan Laura inilah pertama kalinya mereka berurusan dengan masalah hukum. Kita semuanya pertama kali kena masalah hukum, jadi agak-agak takut aja gitu loh. Perasaannya agak-agak ngeri aja karena udah mau lewat hukum gitu kan. Kita pengennya sebenarnya lewat jalur damai, lewat kekeluargaan. Cuma ya udahlah, kita serahin semuanya sama orang yang benar-benar ngerti soal hukum. Om Ben juga ngerti kok soal hukum, jadi kita serahin semua ke Om Ben sama Bang Hotman. Dhini, Jonathan, dan Laura kini sudah memasuki wilayah hukum. Banyak hal baru yang pasti akan mereka temui. Banyak resiko yang harus dihadapi termasuk jika Eva membuat laporan balik. Sayangnya meski kasusnya sudah berada di tangan polisi, Eva Bun tetap menutup diri. Ya itu udah resiko kita gitu loh. Kita udah ngambil tindakan ini, kita harus tanggung jawab juga sama apa yang udah kita ambil gitu. Jadi mau nggak mau biar dia masalah ini cepat selesai, itu aja. Nazar Dewi Huges untuk mengajak ibundanya Siti Fatimah ke Tanah Suci akhirnya kesampaian juga. Kemarin Huges mengantarkan ibundanya berangkat umroh ke Tanah Suci.
Nyonya Siti Fatimah memang baru saja mengikuti jejak Dewi Huges menjadi seorang muslim. Perasaan bahagia sekali dapat menunaikan kewajiban sebagai seorang umat. Semoga diberikan kehidupan yang lebih baik. Bersyukur selamat sampai di sana, dan yang terpenting bisa nganterin mama pergi ke tanah suci gitu. Obsesi terbesar seorang aktris adalah main di film layar lebar. Obsesi itulah yang akhirnya membawa Vonny Cornelia untuk main film layar lebar untuk pertama kalinya. Sebagai debutan, Vonny akan dipasangkan dengan aktor kawakan Ray Sahetapi. Sebagai pemain sinetron, Vonny seperti terjebak pada peran yang sama, yaitu peran sebagai gadis baik-baik. Masihkah Vonny ketiban peran yang sama di film layar lebar? Karakternya itu berbeda dibanding aku sebelumnya gitu. Jadi yang yang perlu menguras energi lebih banyak kali ya. Cuman kalau dari segi aktingnya sama aja kayak sinetron, jadi nggak ada bedanya. Cuman mungkin kalau layar lebar lebih matang aja ya, dari awal lebih matang, kan ada latihan yang berbulan-bulan kayak gitu-gitu. Di luar urusan film, kabarnya Vonny kini sedang merajut hubungan serius dengan seorang musisi dan bahkan baru saja bertunangan. Benarkah Vonny akan menikah dalam waktu dekat ini? Oh, kalau mau nikah semua orang juga mau nikah, apalagi yang enggak ada. Insya Allah niatnya serius. Pemirsa, kebahagiaan orang tua adalah kebahagiaan anak juga. Dan begitu juga sebaliknya. Jika anak bahagia, orang tua juga pasti bahagia. Dan pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena GoSpot akan segera kembali. Pemirsa, penyanyi keling bersuara emas Edo Kondologi ternyata mempunyai bakat lain selain menyanyi. Dulu ketika dia masih meniti karirnya menjadi penyanyi, ternyata dia jago bermain sebuah olahraga dan pernah coba-coba menjadi atlet. Nah, kira-kira olahraga apa? Tapi yang pasti sekarang Edo sedang keranjingan menonton sepak bola sampai semalam suntuk. Dan lain halnya dengan Jihan Fahira yang suaranya dan namanya makin lama makin tidak terdengar. Mungkinkah setelah menikah dengan Primus jalannya menjadi semakin tidak mulus? Kita tanyakan langsung kepada Jihan mengenai kondisi karirnya. Jangan sampai ada kata bosan di antara Jihan Fahira dan Primus Yustisio. Karena jika ada, rumah tangga yang belum berusia setahun itu sedikit demi sedikit akan terancam bubar. Kalau diteliti dari masa pacaran, Jihan dan Primus kerap dipasangkan dalam satu sinetron. Sampai menikah pun mereka masih sering bermain dalam satu sinetron. Bahkan saat ini Jihan sedang bersiap untuk berpasangan kembali dengan Primus, apalagi kalau bukan di sinetron. Lagi bikin buat Ramadan, insya Allah buat paket Ramadan. Singkat namun padat, itulah komentar Jihan tentang kegiatannya di sinetron bersama Primus. Selain menyanyi, bermain sepak bola rupanya sudah mendarah daging bagi Edo Kondologit. Semasa kecilnya di Papua, Edo bersama teman-temannya sering bermain permainan rakyat ini. Kegemarannya bermain sepak bola rupanya menurun pada anak sulungnya Tamara. Sesibuk apapun Edo, jika berada di rumah bersama Tamara, Edo akan senang hati bermain bersama buah hatinya itu. Ya dia senang bola aja gitu. Dia kalau di sekolahnya dia cerita sama saya, temannya banyak laki, suka main bola di sekolah. Suka kalau sore-sore sama Itamar ya suka nendang bola. Di depan kayak tadi sore kita main di sana, nendang-nendang di rumput, wah sampai gatal-gatal. Akhirnya pulang giginya copot. Satu mana giginya tunjukin ya. Giginya baru copot tadi habis main bola. Dengan kesibukannya menyanyi, Edo tetap saja tidak bisa lepas dari sepak bola. Tapi apa daya, kegiatannya menyanyi harus ia dahulukan, sehingga Edo harus puas hanya menonton acara sepak bola di televisi. Sekarang lebih banyak nontonnya. Jadi banyak nonton bola daripada main bola. Ya Liga Champions pasti harus nonton, karena bagi saya Liga Champions itu penting banget ya. Itu ajang sepak bola paling bergengsi kalau saya bilang untuk klub-klub di Eropa. Jadi kayaknya kalau di Liga Champions itu semua klub tuh gila habis-habisan gitu dipersiapkan, pelatihnya tuh mereka kayaknya harus korbanin misalnya yang lain, mereka harus korbanin misalnya liga lokalnya, tapi lebih bela-belain gitu pemain yang bagusnya disimpan kadang-kadang untuk main di Champions. Jadi kalau Champions sih pasti harus nonton gitu karena asik banget gitu. Kalau ingin menonton tim favoritnya Barcelona atau Arsenal berlaga, Edo punya kebiasaan yang tak mungkin ia tinggalkan. Oke, jadi sekarang saya sama Ita Martos dulu. Kita berdua, dia mau temanin Dedi Edo, kita dua mau pergi ke
supermarket yang paling dekat sini untuk kita mau beli cemilan karena malam ini Edo mau nonton bola.